kita lanjut pengajian berikutnya, kitab Ad-Durrun Nafis. Ya, pengajian Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada halaman 14 ya. Pembahasan kita pada minggu yang lalu membahas tentang memahami makna mutu anfusakum qabla an tamut. Jadi ini hadis ya, matikan nafsumu sebelum kamu mati. Jadi yang dimatikan itu adalah nafsu kita. Caranya gimana? Ya dengan tadi Riyadhah Mujahadah. Jadi penjelasan di Ihya, penjelasan di Al-Futuhat, penjelasan di Ad-Durrun Nafis itu semua sama, terkoneksi. Itu satu kesatuan. Gitu. Kalau bicara teori mematikan nafsu, yaitu sudah ada kesepakatan. Ya, tidak bisa hanya sekedar belajar ilmu, ya kemudian males Riyadhah Mujahadah, males zikir, ya bagaimana mungkin bisa memperoleh pencerahan batiniah itu. Jadi mutu anfusakum sudah dijelaskan pada minggu yang lalu bahwa yang dimaksud mutu anfusakum itu adalah matikan hawa nafsumu yang amarah lawamah, yang disebut dengan nafsu yang tercela ya, dengan Riyadhah Mujahadah ini dan zikir yang istimewa. Lambat laun itu potensinya ya, grafiknya itu bisa menurun kalau dibarengi dengan Riyadhah Mujahadah. Sampai akhirnya puncaknya pada pencapaian nafsu mutmainnah. Karena yang dipanggil oleh Allah yaitu orang-orang yang sampai pada nafsu mutmainnah. Kalau masih amarah lawamah enggak dipanggil. Justru ini yang harus ditundukkan. Karena ini menjadi hijab, menjadi tirai, bahkan ini pula yang menyebabkan nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, kemarin di Tafsir Al-Jailani dijelaskan bahwa neraka jahanam itu untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang tidak bisa atau belum melakukan mujahadah, menundukkan hawa nafsu amarah dan lawamah. Kalau ini belum diselesaikan di dunia, maka di akhirat diganti dengan neraka jahanam itu. Maka kalau kita pengen ya, di akhirat selamat dari neraka jahanam, ya kita selesaikan dulu di dunia. Kita Riyadhah Mujahadah dengan puasa baik Senin Kemis maupun puasa Daud dan zikir yang istiqomah. Itu. Bermula wujud Allah Ta'ala itu wujud yang sebenarnya. Ini nyambung dengan Al-Futuhat. Jadi wujud yang hakiki yang sesungguhnya adalah wujud Allah Ta'ala itu wujud yang sebenarnya dengan nisbah kepada tiap-tiap sesuatu yang lain. Ya. Nah, kemudian disandarkan sesuai dengan tiap-tiap sesuatu yang lain tadi. Itu. Jadi ya kita sudah paham ya, kalau perumpamaan kapas, benang, kain itu kan hakikatnya kan wujud yang hakiki ya kapas. Tapi kemudian berproses. Ya ketika sudah menjadi kain ya namanya kain. Tapi hakikatnya kain ini ya zatnya ya kapas. Kemudian berproses lagi menjadi benang. Ya, benang ini ya hakikatnya dari kapas. Ini hampir persis penjelasan dalam kitab ini. Jadi ada istilah benang, istilah kapas, benang, kain. Ini penisbatan. Tapi zatnya ya dari zatnya ya berasal dari kapas. Laut, ombak, buih ini
adalah nisbat. Hakikatnya ya air. Itu sama wujud alam semesta, ya nisbatnya ya sesuai dengan wujudnya. Oh, kalau ini bunga seperti ini seperti ini wujud seperti ini, penisbatan. Tapi kalau bicara hakikatnya ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang ada di alam semesta ini ya, yang mengadakan yaitu yang maha ada, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti sabda Nabi. Nah, sekarang diperkuat ya soal hakikat wujud ini, diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ala kullu syai'in ma khalaqahu batilun. Ala ingatlah, kullu syai'in bermula tiap-tiap sesuatu, ma khalaqahu selain Allah, batilun itu batal. Jadi ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batal. Ya karena hakikatnya ya kembali kepada Allah. Allah yang mengadakan segala wujud. Itu. Ya sekali lagi perlu sikap yang proporsional tadi. Ya, tidak mabuk. Kalau sudah lihat benang ya namanya benang. Lihat kain ya namanya kain. Jangan kain, benang disebut dengan kapas. Itu. Ini sesungguhnya batasan ini kalau paham itu dia nyaman ya untuk mempraktekkan ilmu hakikat ini. Jadi selain segala sesuatu selain Allah itu batal. Tidak sebenarnya gitu. Nah, kemudian dipandang secara basyirah, nah, itu yang disebut pandangan syuhud musyahadah. Ya, ketika sudah merasakan pandangan syuhud musyahadah, maka bisa merasakan hakikat tajalli wujudul haq. Dan dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu amat banyak seperti firman Allah ya, didukung oleh ayat-ayat lain. Kalau tadi hadis, ini ayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man ya, segala man yaitu orang, sifatnya umum, laki-laki perempuan menggunakan man. Alaiha fan ya, alaiha di bumi, fan ya, pasti akan sirna gitu. Jadi alam semesta dan seisinya ini suatu saat akan fan, akan rusak. Ya bisa dibuktikan nanti pada saat kiamat kubro ya, akan terbukti bahwa semua yang ada di alam semesta akan fan, akan rusak, akan runtuh. Yang kekal apa? Wajabqa wajhu rabbika. Yang kekal adalah zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini semakin mengokohkan argumentasi kita tentang keyakinan tadi. Segala yang ada di alam semesta pasti akan sirna, pasti akan tiada. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjut dengan firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun ila wajhah. Itu. Kullu syai'in bermula tiap-tiap sesuatu itu halikun, rusak ya. Segala sesuatu syai' itu segala sesuatu yang di alam semesta itu halikun, hancur, rusak, ila wajhah, kecuali zatnya ya. Kita bisa melihat apa sih yang kekal di alam semesta ini ya, jabatan tidak, harta juga tidak, umur juga tidak, diri juga tidak, nggak ada yang kekal
Semua termakan oleh waktu dan akhirnya ya, menjadi tidak ada kembali. Gitu. Akhirnya kullu syai'in halikun, segala sesuatu ya sirna rusak ila wajhah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tadi Quran, sekarang hadis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu walam yakun syai'un ma'ahu. Ya, ini di kitab Al-Futuhat juga ada ya. Karena ada siapa Allah itu ada. Allah itu nyata gitu. Walam yakun syai'un mahu, dan tidak ada sesuatu yang kudus, sesuatu yang baru ma'ahu serta Allah gitu. Jadi sesuatu yang baru itu tidak ada, yang beserta Allah tidak ada ya. Karena apa? Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Dan menambahi ulama, wa huwal an ala ma huwa alaihi kana, wa huwa, dan bermula dia al-ana sekarang, ala ma huwa alaihi kana, sebagaimana ya dia ada. Jadi dia artinya meliputi seluruh segala yang ada gitu. Jadi meliputi seluruh yang ada. Wa huwal ana ala ma alaihi kana ya. Ini di Al-Futuhat ya, sumbernya ini diambil dari Al-Futuhat ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law annakum dalaitum bihablin ilal ardi lahabat alallahi summa qara'ahu wal awwal wal akhir. Walladzi, dan bermula demi zat nafsu Muhammadin, jiwa Muhammad, biadihi, dalam genggamannya. Lau annakum, andai kamu semua, dalaitum ya, itu mengulurkan bihablin, dengan habl, ilal ardi, ke bumi ya, lahabat, niscaya turun sampai ya, Allah, atas Allah. Summa qara'a, kemudian membaca, wal awwalu, dia yang pertama, wal akhiru, dan yang akhir. Jadi artinya yang paling awal adalah Allah, yang paling akhir adalah Allah. Itu. Jadi wal awwalu wal akhiru ditambah wal dhahiru wal batin. Jadi semakin komplit. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dan hasilnya segala wujud sesuatu itu dengan dinisbahkan kepada wujud Allah. Jadi segala sesuatu ya dinisbahkan kepada wujud Allah yang hakiki. Itu khoyal dan waham. Dan majas juga, karena wujudnya antara dua Adam, bermula wujud yang antara dua Adam itu Adam juga, dan tiada wujud pada hakikatnya itu dengan sendirinya, tetapi adalah adanya itu dengan wujud Allah Ta'ala, yakni qaimun aibi wujudillah, dan tiada wujud hakiki itu hanya wujud Allah Ta'ala juga. Jadi di sini kalau ada orang yang menganggap bahwa ada wujud-wujud itu terpisah dari Allah ya, itu khoyal dan waham. Ya, hakikatnya wujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga disebut wujud majas. Wujud majasi itu ya seperti kayak ini apa, gelas. Tapi ya yang bikin orang. Cuma kalau dipandang secara hakikat ya ini bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud yang hakiki ya. Dan kata Arif Billah Maulana Syed Abdullah Ibrahim Miraghani rahimahullah ta'ala dalam Tuhfah Mursalah ya, insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pembahasan
yang akan datang. Jadi jelas bahwa argumentasi yang dibangun oleh para sufi ya, terutama Syekh Nafis Al-Banjari dan juga para sufi-sufi sebelumnya seperti Syekh Ibnu Arabi, bahwa argumentasi tentang hakikat wujud ya, itu semua berdasarkan hadis ya dan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka kalau ada orang yang menuduh macam-macam, yaitu sebagai pertanda mereka belum paham. Gitu. Maka disinilah ya perlu pengkajian dan pendalaman. Kalau orang yang sudah paham tauhidnya para sufi, ya, dia ngerti batasan-batasannya. Kalau orang yang berdiri pada tauhid yang tauhid umum, ya, itu belum tentu bisa menerima tauhid ahli kasfi. Sebab tauhid umum itu bisa masuk kriteria tauhid awam. Maka kalau orang-orang yang sudah bisa memahami tentang hakikat wujud, ini sudah masuk pada wilayah tauhidul khawas, tauhidul khusus, tauhid yang khusus. Karena sudah memahami tentang hakikat wujud dengan teori keilmuan yang rasional, kemudian yang filosofis, ditambah dasar yang bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kokoh argumentasinya. Nah, tujuan para mu'alif memberikan argumentasi dari Quran, hadis, ya, supaya apa? Supaya kita sebagai follower, pengikut, itu ada trust, ada keyakinan, tidak ragu lagi bahwa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Arabi, Syekh Nafis Al-Banjari itu ilmu yang hak. Kalau ada yang menuduh macam-macam, berarti yang menuduh itu justru yang tidak paham. Gitu. Karena ini jelas ilmu yang hak, ya, argumentasinya kokoh, ya, dan ini ya menjadi rujukan ya hampir semua ulama tasawuf, ya, baik di dunia Islam maupun di Nusantara. Mudah-mudahan kita yang hidup di zaman sekarang ya mendapatkan percikan dari ilmu-ilmu para ulama-ulama yang rosih, ya, sehingga kita mendapatkan pencerahan atau mendapatkan kuasa sehingga kehidupan kita, ya, sehingga hidup kita ya menjadi bermakna, memiliki tujuan dan orientasi yang jelas, yaitu himmah yang kuat untuk sampai usul ilmu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa nafiq ila amdarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.